Ini adalah bukti pencairan saya yang berhasil di ACC dengan jumlah pinjamannya yang harus saya lunasi sebesar Rp1.056.000. Nah, jadi silakan teman-teman simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip. Agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi ini. Dikarenakan untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC dengan mudah dan cepat. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silahkan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya, dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini semoga lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan rutinitas ataupun aktivitas seperti biasa. Berjumpa kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman. Namun sebelum masuk ke inti aplikasinya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan, karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dengan klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, baik, pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang masih bersifat ilegal. Namun sebelum teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting di dalam hal melakukan peminjaman. Yang pertama, kalian harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Contohnya mulai dari kontak, pesan, kotak masuk, telepon, maupun di penyimpanan. Usahakan teman-teman menggunakan data-data yang fake, jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Seperti di bagian kontak, teman-teman bisa menggunakan kontak admin slot ataupun kontak yang lainnya. Intinya jangan menggunakan kontak yang pribadi. Kemudian untuk poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Saya merekomendasikan seperti aplikasi EasyCash, Kredit Pintar, Investri, karena beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang berlisensi di OJK dan memberi pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, jika teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK dan tidak galbay dalam aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK, jadi pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Namun, bagi teman-teman yang tidak memiliki rawatan di OJK ya, itu sudah saya pastikan teman-teman, mau berapa kali pun Anda meminjam ya, dan mau seberapa banyak juga aplikasi yang sudah teman-teman coba. Jika kalian tidak memiliki rawatan yang baik, maka sudah saya pastikan data-data kalian akan ditolak mentah-mentah. Jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik, itu adalah poin yang sangat penting. Kemudian di poin ketiga, kalian jangan sampai terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Maksudnya di sini sekarang banyak sekali aplikasi pinjol ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, pada saat teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian jangan sampai ceroboh ataupun terburu-buru. Kalian cek terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa belum aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan pernah coba untuk melakukan peminjaman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting di dalam hal sebelum melakukan peminjaman di aplikasi pinjol yang ilegal. Jadi, harap teman-teman amankan dan kondisikan dengan baik.
Nah, baik teman-teman, jadi di sini untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis minggu ini, yaitu aplikasi yang bernama Dompetku. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info untuk di aplikasi ini tadi sudah saya jelaskan adalah aplikasi yang ilegal. Nah, jadi jika teman-teman ingin berniat untuk melakukan aksi galbay dipersilakan teman-teman. Dikarenakan untuk aplikasi ini 100% aman sekali untuk digalbay dan pastinya tidak akan pernah ada DC lapangannya. Karena seperti anjuran pemerintah ya teman-teman, di halaman resminya pihak Kominfo sudah menjelaskan sejak tahun 2018 bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silahkan nanti teman-teman galbaikan saja jika sudah di ACC. Untuk di aplikasi pinjol ilegal, teman-teman tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah, apalagi datang ke kantor. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol yang ilegal tidak mempunyai badan hukum yang resmi di Indonesia ini. Jadi pihak aplikasi pinjol ilegal tidak akan pernah berani melaporkan ke pihak berwajib ataupun ke pihak kepolisian. Nah, jadi seperti itu teman-teman tidak usah takut ataupun teman-teman tidak usah khawatir ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih bersifat ilegal ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk di aplikasi ini mengakses perizinan ke kamera, kontak, penyimpanan lokasi dan telepon. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi teman-teman, harap amankan seluruh data-data kalian. Untuk di bagian kontak tadi sudah saya jelaskan, gunakanlah kontak admin slot ataupun teman-teman bisa mengubahnya. Contohnya teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian ruang memori ataupun penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini akan mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Untuk contohnya di sini teman-teman bisa menggunakan foto orang lain ya. Maksudnya teman-teman bisa mendownload di Google untuk foto orang lain, kemudian kalian download ataupun salin di album galeri kalian. Jadi seperti itu. Di bagian telepon juga sama teman-teman, buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Karena cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Jadi seperti itu teman-teman. Pihak aplikasi pinjol ilegal hanya meneror lewat data-data yang tertera pada smartphone kita. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik. Nah, baik teman-teman. Sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskannya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses pengajuannya. Bisa teman-teman lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi Dompetku. Untuk tampilannya cukup simpel sekali dengan menawarkan limit pinjaman tanpa jaminan sebesar 10 juta rupiah lebih. Dan sedikit info lagi teman-teman, kalian jangan sampai terburu-buru seperti poin yang ketiga tadi. Kalian harus cek terlebih dahulu data-datanya apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa belum aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan pernah coba untuk melakukan peminjaman. Karena untuk di aplikasi pinjol ilegal itu resikonya sangat tinggi jika tidak tahu cara-caranya. Biasanya juga setelah nanti di ACC hanya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman Rp600.000 dan tenor hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Nah, baik teman-teman, sebelum melanjutkan ke informasi berikutnya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan bantu klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan juga nyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Nah, baik di sini untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi Dompetku, kalian bisa klik saja Go Pinjaman. Untuk di bagian informasi sertifikasi pertama di sini bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi dasar ya. Nah, jadi di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Untuk di poin pentingnya agar cepat di ACC, usahakan untuk di bagian pengisian nama lengkap sesuai KTP, teman-teman harus menulis menggunakan huruf kapital. Jangan sampai teman-teman menggunakan huruf yang kecil. Dan jika sudah mengisi tahap ini, kalian bisa klik saja selanjutnya. Di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi 3 informasi kontak darurat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, gunakanlah kontak yang fake agar nantinya jika teman-teman berniat galbay, pihak aplikasi ini tidak akan bisa meneror teman-teman. Jadi seperti itu, gunakanlah kontak admin slot ataupun teman-teman bisa menggunakan kontak nomor orang lain agar nantinya teman-teman bisa aman dari sebar data.
Jadi seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi kondar, teman-teman bisa klik saja selanjutnya. Untuk di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi pekerjaan. Jadi tinggal teman-teman isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Nah, untuk poin-poin pentingnya agar mudah dan cepat di ACC untuk di bagian nama perusahaan nanti teman-teman usahakan menulis menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk di bagian gaji di sini, meskipun teman-teman nanti digaji hanya sebesar 1 juta ataupun 2 juta, saya sangat menyarankan kalian isilah yang di atas 4 juta rupiah. Ataupun kalian bisa mengisi sesuai dengan UMK pendapatan daerah teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi pekerjaan, kalian bisa klik saja selanjutnya. Nah, di sini tinggal teman-teman nanti sesuaikan saja dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Dan ingat teman-teman pada saat mengupload foto KTP bagian depan, usahakan jangan sampai blur ataupun pecah. Usahakan harus terlihat dengan jelas agar nantinya foto KTP kalian bisa terdeteksi otomatis oleh pihak aplikasi ini. Dan saya mohon maaf teman-teman, di sini saya tidak bisa lagi mengupload foto KTP bagian depan dikarenakan saya sudah melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini dan data-data saya sudah terdeteksi oleh pihak aplikasi ini, jadi saya tidak bisa lagi mengupload foto KTP bagian depan. Nah, jadi saya mohon maaf teman-teman ya. Nah, jadi tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja ya. Nah, jika nantinya teman-teman sudah berhasil mengisi kedua informasi KTP ini, kalian bisa klik saja selanjutnya ya. Maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk diproses pengisian akun bank. Nah, nanti teman-teman di informasi akun bank usahakan kalian harus memiliki akun bank terlebih dahulu. Dikarenakan untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nama rekening orang lain. Dan usahakan teman-teman harus diisi dengan benar, dengan jelas, jangan sampai salah. Dan juga untuk di aplikasi ini saya belum tahu teman-teman apakah bisa melakukan pencairan lewat aplikasi e-wallet seperti Dana, OVO ataupun GoPay. Nanti tinggal teman-teman bisa bereksperimen sendiri ya, dikarenakan saya belum pernah mencoba untuk melakukan pencairan lewat aplikasi e-wallet. Saya hanya melakukan pencairan lewat akun bank pribadi saya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman sudah mengisi semua informasi ataupun semua tahap-tahap yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, jika teman-teman berniat melakukan peminjaman, teman-teman nanti bisa klik saja mulai pinjam. Nah, maka nanti data-data kalian akan secara otomatis terdeteksi oleh pihak aplikasi ini. Dan biasanya teman-teman dalam proses pemeriksaan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit ataupun 1 jam. Nah, jadi harap dipastikan smartphone dalam keadaan aktif. Dikarenakan pihak aplikasi akan menghubungi Anda lewat telepon jika nantinya data-data kalian akurat. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.